Muhammad Nasir Matang atau Maulizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bikitabin unzil wa akramana binabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Ini merupakan sebuah penghormatan dari Allah kepada kita. Karena berapa banyak di antara orang yang itu tidak diberikan kesempatan untuk berhadapan dengan Allah. Sebenarnya pada saat kita melakukan salat, ini sedang dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu dengan Allah. Kita diberikan kesempatan untuk menghadapnya. Kenapa pada saat manusia dipanggil oleh pimpinannya, atasannya, dia begitu bangga untuk berhadapan dengan pimpinannya? Dipanggil oleh Bapak Presiden, dipanggil oleh Bapak Gubernur, dipanggil oleh Bapak Bupati, Wali Kota. Bahkan saya juga bangga kalau dipanggil oleh Pak Geci. Apalagi pengajian ini dihadiri oleh Pak Geci. Ada rasa bahagia, ada rasa bangga. Nah, hari ini, subuh ini Allah berikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk menghadapnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita di antara makhluknya yang diberikan kemuliaan untuk berhadapan dengan Sang Pencipta. Maka ini adalah nikmat yang besar yang masih diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, menyampaikan segala permasalahan kita, menyampaikan segala keluh kisah kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita segala aspek. Duduk kita setelah salat ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, maka dia sedang berada di dalam taman syurga, raudhatun min riyadil jannah. Sengaja kita tidak pulang. Padahal kalau seandainya kita sambung lagi tidur kita, lebih asik, lebih enak. Tapi kita duduk di sini, kita berdiam diri, beriktikaf, sembari berzikir di dalam hati kita masing-masing. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita ingin membuktikan bahwasanya, ya wahai Rasulullah, aku mencintaimu. Aku buktikan cintaku kepadamu, tidak pulang langsung. Duduk di majelis ilmu sebagaimana yang engkau katakan. Majelis ilmu itu adalah sedang berada di dalam taman surga. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-28, Al-Kabiratul Thamaniyatu wa 'Ishrun. Imam Az-Zahabi menyebutkan Ar-Rajilatu minan nisa wal mukhannathatu minal rijal. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini merupakan di antara dosa besar yang disebutkan Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau menyebutkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Dan bagi mereka yang melakukan kaba'iral itsm,
yaitu dosa-dosa besar wal fawahish, sebagaimana ayat ini sudah kita jelaskan beberapa kali. Waqala Abu Ayyub ibn Sulaiman ibn Bilal haddatsani Abu Bakar, beliau menjelaskan bahwasanya ayat ini para mufassirin menjelaskan di antara sekian banyak yang dimaksud dengan kabairal its wal fawahish itu adalah orang-orang yang menyerupai antara laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lu'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathat min ar-rijal wal mutarajulat minan nisa. Ini merupakan hadis sahih di mana disebutkan oleh Imam Bukhari di kitab Libas, khususnya dalam hal pakaian. Bagaimana yang dimaksud dengan mukhannatsat minal rijal wal mutarajjilat minan nisa? Seorang laki-laki menggunakan pakaiannya perempuan dan seorang perempuan menggunakan pakaiannya laki-laki. Apa yang dimaksud dengan pakaian di sini? Busana yang digunakan oleh si laki-laki tersebut adalah busana perempuan. Ini bukan sesuatu yang memang memang sudah seperti itu bawaannya, tidak. Tapi mereka mencoba merubah dirinya. Dan saya memperhatikan di desa kita ini masih ada tempat-tempat yang seperti itu. Di desa kita ada laki-laki yang membuka usaha, katakanlah misalnya pangkas rambut, dan dia membuka usaha salon, tapi dia menggunakan pakaian perempuan. Dan ini adalah tugas kita untuk mengingatkan, untuk memberikan teguran kepada mereka itu. Kalau sekarang orang sering mengatakan bencong, ya, misalnya seperti itu. Dia laki-laki, tapi dia menggunakan pakaian perempuan. Atribut yang digunakan perempuan semuanya. Dia pakai anting, rambutnya dipanjangin, bajunya dipakai baju perempuan. Padahal dia semuanya begitu dia ngomong, apa dipanggilnya misalnya? Dipanggil namanya, nampak terus dia suara laki-laki. Kalau pertamanya apa sebenarnya? Suaranya melambai. Apa kabar misalnya. Tapi kalau udah kepepet, dikejar sama anjing, keluar juga. Tolong misalnya. Suara laki-lakinya keluar. Kalau udah kepepet, suara laki-lakinya keluar. Tidak bisa dibuat-buat. Inilah di antara apa yang disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi bahwasanya menyerupai. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwasanya itu Ustaz tidak bisa diubah. Tidak. Itu semuanya adalah perilaku yang memang didesain. Jarang sekali ada orang yang memang punya karakter begitu lahir kepingin seperti itu. Jarang sekali. Dia kemungkinan besar itu adalah korban misalnya. Mohon maaf jika pasangan suami istri kepingin sekali anak perempuan, begitu lahir anak laki-laki. Ada sebagian orang tua dibeliinnya baju perempuan, dipakaiinnya untuk anaknya. Itu terjadi. Dipaksanya anaknya agar penampilannya perempuan, agar penampilannya melankolonis, ya, agar penampilannya berbentuk feminin. Dari kecil dipakein baju perempuan, sehingga apa, karakternya juga berubah. Ini menandakan apa? Dia tidak akan pernah bisa membentuk karakter tersendiri kecuali memang dibentuk oleh orang tuanya. Nah, seharusnya orang tua pada saat dia melihat anaknya jalannya udah mulai melambai sedikit, masukin dia ke pramuka, masukin dia ke tempat organisasi yang memang itu bisa membuat karakternya itu jelas kejantanannya. Maka kalau seorang anak itu tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka dia akan menjadi korban dari lingkungan.
Lingkungan itu akan merekrut orang-orang seperti itu. Dan ini merupakan jejaring kemaksiatan yang memang itu terus membuka sayapnya secara lebar-lebar. Dia akan ada panggilannya, panggilannya mereka sangat kompleks itu. Sangat-sangat luar biasa. Ada ayah, ada bunda, pokoknya panggilannya semuanya sudah ada bagi mereka. Siapapun yang sudah masuk ke dalam organisasi mereka, maka ini sulit untuk keluar. Maka sangat-sangatlah terharu pada saat mereka sudah terjebak di dalam kemaksiatan seperti itu, dan mereka ingin keluar dari kemaksiatan itu. Kita masyarakat itu memvonis mereka dengan hal yang sama. Ini yang paling bahaya. Berapa banyak di antara para bencong-bencong itu pada saat mereka ingin taubat, terima, perlakukan mereka itu dengan baik. Perlakukan mereka itu dengan wajar, jangan lagi dihina. Libatkan mereka dalam aktivitas di desa. Jangan kita mengucilkan mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis berikutnya yaitu wa'anani Nabi sallallahu alaihi wasallam lu'ina ar-rajulatu minan nisa, yaitu hadis di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah melaknat laki-laki seperti perempuan. Dan hadis yang lain dari Abu Hurairah, wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lu'ina Rasulullah SAW ar-rajulu yalbasu libasal mar'ah wal mar'atu talbasu libasal rajul. Allah melaknat seorang laki-laki yang menggunakan pakaian wanita, begitu juga dengan wanita yang menggunakan pakaian laki-laki. Hari ini berapa banyak di antara wanita itu sudah menggunakan pakaian orang laki-laki. Ya. Sudah menggunakan pakaian laki-laki. Lihat saja bagaimana penampilannya. Bahkan dia pakai baju, misalnya baju yang belum siap, ya. Baju laki-laki tapi belum siap lagi, sehingga semua berbentuk kelokan tubuhnya. Ini yang paling menyedihkan kita. Kenapa orang tuanya tidak mau menegur dia, mengingatkan dia? Bahkan orang tua pada saat si anak perempuannya itu keluar dengan baju khas laki-laki, dia tidak pernah melarang. Kenapa? Dikarenakan orang tuanya khawatir, takut anaknya tidak dapat jodoh. Dia biarkan anak perempuannya pakai celana jin. Banyak hari ini perempuan pakai celana jin. Bahkan dulu waktu kecil-kecil saya itu tidak ada wanita itu yang pakai celana seperti laki-laki. Tidak ada. Semua rata-rata orang perempuan pada saat itu adalah pakai baju yang sangat rapi. Kendati pada saat itu tidak ada jilbab, tapi mereka mempunyai ijazah. Nah, orang-orang perempuan pada saat itu kan belum ngetren pakai jilbab di Aceh di era 80-an. Itu tidak ada yang pakai jilbab seperti yang hari ini, sangat-sangat syar'i. Tapi mereka menutup auratnya dengan ijazah. Apa ijazah? Selendang. Dengan selendang ditutupnya sehingga auratnya juga tertutup. Itu hanya variasi busana, dan tidak ada wanita satupun pada saat itu pakai celana jin. Hari ini sudah dia pakai celana jinnya nggak sempurna lagi, ya. Celana jinnya nggak sempurna, sama betisnya, menampakkan betisnya. Sehingga apa? Misalnya kita hafal Quran seperti ini, lewat dia di depan kita, hilang setengah juz hafalan kita. Nggak kita lihat, sudah di depan mata, ya kan? Begitu kita lihat, membuat hafalan kita hilang. Yang nggak ada hafalan kayak mana Ustaz? Lebih parah lagi. Yang nggak ada hafalan langsung terlihat lama. Ini hal-hal seperti ini. Maka harus kita jaga semuanya. Ajarilah anak perempuanmu untuk menutupi auratnya dan menggunakan
pakaian yang memang tidak menyerupai laki-laki. Jadi kita melihat, saya melihat kalau misalnya malam pas kita duduk ngopi itu, pakaiannya luar biasa, ketatnya luar biasa, seperti pakaian laki-laki. Tidak ada menampakkan ciri pakaian seorang wanita. Bagaimana pakaian wanita dalam Islam? Itu menutup aurat. Tidak pernah kita disuruh tutup aurat sampai tutup semuanya, tidak ada. Islam itu sangat fleksibel. Bukan berarti seorang wanita itu harus pakai goni, ya. Pakaiannya dari goni harus tutup semuanya, enggak. Syar'i. Pakaiannya syar'i. Lihatlah bagaimana pada saat seseorang itu menutup wajahnya, membuat seseorang itu lebih penasaran dengan wajah seorang wanita tersebut. Tapi kalau sudah dibuka seperti itu, apa yang penasaran? Membuat peluang untuk dilakukan kriminalitas itu jauh lebih besar. Maka orang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian wanita. Sehingga dulu waktu kecil ada sebuah sandiwara, Mop ya, kalau nggak salah saya. Dia itu menggunakan pakaian wanita, itu diprotes besar oleh para ulama pada saat itu. Hanya dikarenakan sandiwara, peran di dalam panggung, itu pun mendapatkan protes besar-besaran dari ulama. Sekarang tidak ada. Bahkan ada sebagian orang mencari duit dengan berperan wanita. Ada sebagian orang mencari duit dengan berperan sebagai pria, padahal dia wanita. Ini adalah kondisi di mana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya kelakuan seperti ini, memakai pakaian wanita, memakai pakaian laki-laki bagi wanita, ini merupakan di antara dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau menyebutkan sebuah hadis, dan ini sebenarnya menarik. Kenapa beliau menyebutkan hadis ini di dalam kategori dosa besar? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala halaka rajulun hina ata'un nisa. Bahwasanya sungguh akan binasa seorang laki-laki pada saat dia mentaati perempuan. Banyak orang yang binasa pada saat mereka itu taat kepada perempuan, kepada istrinya, kepada pasangan hidupnya. Cobalah lihat berapa banyak orang yang sukses dikarenakan istrinya. Begitu juga berapa banyak orang yang celaka dikarenakan istrinya. Lihat kesuksesan Nabi Muhammad selama 25 tahun berkeluarga dengan Ibunda Khadijah. Sukses. Ya. Kenapa? Di balik kesuksesan seorang suami itu sangatlah tergantung dengan peran istri. Sehingga terinspirasi bagi bapak-bapak untuk nambah istri. Agar apa? Bertambah sukses. Tidak. Belajarlah secara utuh. Ya. Kapan seseorang itu bisa menambah istrinya. Belajar dari Rasulullah SAW. Tapi kebanyakan orang-orang itu akan binasa. Orang itu akan celaka dikarenakan pengaruh istri. Kenapa? Karena banyak hal yang memang itu dia itu kekeh tidak mau bertahan, namun pada saat dibisikkan oleh istrinya, maka dia akan goyang. Berapa banyak di antara istri yang membuat para suami itu harus melakukan korupsi? Berapa banyak di antara istri yang mengajak suaminya itu untuk melakukan kemaksiatan? Tengoknya tetangganya ya, sudah bertambah emas, ya, maka dibilang sama suami, "Bang, udah 20 tahun kita nikah, Bang. Emas kita itu cuma 100 kilo misalnya. Tetangga kita udah banyak lagi, Bang." Siapa yang membuat seperti ini? Motivasinya dari mana? Dari istri. Sehingga Imam Az-Zahabi menjelaskan di hadis yang terakhir ini, ya. Beliau menjelaskan sebuah hadis, dan ini perlu kita baca bersama.
Faminal af'al allati tul'inu 'alaiha al-mar'ah idharuz zina. Ya. Dan di antara perbuatan ya, yang dilaknat oleh Allah yaitu pada saat seorang mar'ah, seorang wanita idharuz zina, mereka menampakkan perhiasannya. Ini merupakan perbuatan yang dilaknat. Terkadang ibu-ibu itu tidak sengaja dia menampakkan perhiasan. Setelah dia pakai gelang, kan, kiri kanan, pas ambil makanan sengaja dia buat gini, ditariknya ke atas sedikit biar nampak sama orang-orang yang lihat bahwasanya dia lagi pakai gelang. Nah, begitu juga nanti pas dia tunjuk, kasih nampak cincinnya misalnya, karena cincinnya baru seperti ini, tolong ya. Hal-hal seperti ini, izharuz zina, ini merupakan hal-hal yang dilarang. Kalau dulu pada masa jahiliyah, menampakkan perhiasan itu dengan dipasangnya gelang di kaki. Agar apa? Agar orang tahu bahwasanya dia punya perhiasan. Ada kan? Pernah melihat orang perempuan, khususnya India ya, mungkin hari ini ya, mereka pasang gelang bukan di tangan, bukan di leher, tapi di kaki. Kercik kalau jalan. Itu menunjukkan apa? Dia orang yang lebih. Sehingga apa? Perhiasan pun dipakainya di kaki, bukan di tangan. Tapi ingat, kita sudah pernah menceritakan di dalam majelis ilmu ini, seorang pasangan suami istri yang menikah dengan cinta diberikan uang lebih oleh suaminya. Katakanlah misalnya dia diberikan uang 5 juta, ya, habis itu dikasih lagi 5 juta lagi untuk terserah mau dipakai untuk apa. Sehingga istri tersebut membelinya emas. Sampai dengan masa perkawinan yang sudah lama, terkumpullah emas yang dibeli oleh istri 1 kue kongguan. Ya. Emas sudah penuh 1 kue kongguan besar, disimpan oleh istri di tempat yang paling aman, tanpa angin, tanpa petir. Allah memanggil istri tersebut, ajalnya diambil. Sehingga apa? Emas 1 tong kue kongguan itu tidak bisa dinikmatinya, tersimpan. Karena suami tadi menikah dengan cinta, dia tidak menikah lagi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sudah mulai merapu sudah mulai pening sedikit. Bulan ke-6 datang kawan sekantor ditawarin anak gadis umur 19 tahun, dikenalin. Mana sanggup pikir lagi, rumah nggak ada yang urus, ya kan? Akhirnya menikah. Bagaimana kira-kira nasib ibu melihat emas 1 kong kue di dalam lemari disimpan, ya, itu semua akan diambil oleh istri muda. Maka pada saat kita diberikan kesempatan hidup seperti ini, jadikan emas tersebut untuk memperjuangkan agama Allah. Lihat mana bagian masjid yang perlu bantuan dari kita, sedekah dari kita. Itu yang perlu kita lakukan, karena itulah yang akan membuat abadi. Apa yang kita sedekahkan itulah yang akan membuat dia tersisa. Sedangkan apa yang kita pakai itu semuanya akan lapuk, dan apa yang kita makan semuanya akan habis. Semoga beberapa ayat dan hadis ini menjadikan ibrah kepada kita untuk tidak menjadikan diri kita berpakaian dan berkarakter dan menggunakan perhiasan tersebut untuk menampak-nampakkan kepada orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang atau Maulizul